Oke, halo kawan-kawan semua. Kembali lagi bersama saya di channel Investor Logis. Terima kasih untuk kawan-kawan yang sudah mendukung channel ini. Di video ini kemarin kita sudah menganalisa tentang saham-saham PP yang lagi naik dan lagi up. Kemudian di video yang berlangganan ini, kawan-kawan, kita sudah menganalisis juga untuk DSSA kemarin. Kalau kalian ingat analisa di video ini, itu sarannya kalau saya lihat dari pergerakannya cukup sesuai ya dengan keadaan dari saham DSSA itu sendiri. Jadi poinnya di video yang ini yang nggak berlangganan, kalian bisa akses secara normal saja, secara publik gitu kan. Nah, itu saya analisa tentang kondisi dari saham DSSA ini. Nah, di video yang ini saya jelaskan di situ tanggal terbaik untuk beli saham DSSA dan timingnya. Dan ternyata setelah saya lihat kondisinya sesuai. Saya baru juga mempelajari konsep bagaimana sih cara main MSCI ini sebetulnya. Jadi rebalancing yang disebut itu apa sih? Kemudian tanggal efektif itu apa sih? Cara mainnya gimana gitu. Nah, di situ saya baru bisa paham kawan-kawan bagaimana cara mainnya dan saya coba prediksi. Lalu ternyata hasilnya sesuai ya. Saya katakan di video itu bahwasanya si DSSA ini tanggal terbaik untuk membelinya itu 29 Mei hari Jumat menjelang akhir perdagangan. Kenapa seperti itu? Karena capital outflow dari asing itu di titik itu momennya baru akan terjadi. Makanya kan kemarin saya amati tuh order book terakhirnya itu gila, ini sampai tembus ratusan ribu loh. Nah, situlah asing-asingnya exit ya. Kalau kita lihat nih perdagangan terakhirnya dari 29 Mei Jumat itu foreign sale-nya 908 miliar. Inilah yang passive fund dari MSCI, dan foreign buy-nya ada juga 735 miliar gitu kan. Sekarang kita kan harus bertanya gitu, kenapa kalau pada saat tanggal rebalancing passive fund atau asing dari yang beli saham MSCI harus exit? Nah, itu jawabannya karena mereka harus wajib, bukan lagi pilihan, wajib mereka menyesuaikan portofolionya dengan si keputusan MSCI sendiri. Nah, jadi kalau ada... Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan video di channel Investor Logis. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar bersama Investor Logis, silakan kalian kontak nomor WhatsApp di atas ini. Di kelas Investor Logis, saya akan mengajar setiap tanggal 1, kita akan ada kelas online, dan di kelas itu akan ada 5 watchlist saham yang menarik dan berpeluang cuan yang akan kita bahas. Saya juga akan menyediakan rekaman di tiap kelas untuk kawan-kawan yang berhalangan hadir, jadi tidak perlu khawatir karena akan mendapatkan rekamannya. Untuk kawan-kawan yang pemula, kita juga akan ada kelas selama 2 hari untuk belajar tentang prinsip-prinsip dasar saham dan cara menganalisa saham agar kita cuan di bursa. Untuk kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung di send WhatsApp di sini. Terima kasih. Saham yang dikeluarkan berdasarkan rebalancing MSCI, mereka juga harus ikut jual, pasang di posisi sell gitu kan, di tanggal rebalancingnya menjelang akhir penutupan perdagangan. Persoalannya, asing itu terbagi dua juga. Ada yang passive fund, ada yang aktif. Nah, yang aktif fund ini mereka manajer investasi asing yang aktif untuk trading, membeli saham dan mengumpulkannya, tidak terikat dengan si MSCI. Kalau yang passive fund ini dia yang memang harus mengelola dananya secara pasif dan mengikuti MSCI, indeks MSCI gitu. Jadi dia baik buy atau exit itu berdasarkan rebalancing MSCI. Kalau ada saham yang mau masuk, nanti dia akan misalnya ada saham nih masuk rebalancing MSCI selanjutnya, katakan di bulan Agustus nanti gitu kan. Nah, dia harus pasang posisi buy yang banyak untuk saham itu. Makanya kalau saham-saham yang mau masuk MSCI itu biasanya sebelum tanggal rebalancing MSCI dia udah di front run. Front run itu maksudnya si aktif fund ini beli duluan karena dia tahu pada saat tanggal rebalancing selanjutnya yang passive fund pasti akan posisi buy sangat besar. Jadi siapapun yang buang barang pasti dapat uang gitu kan. Nah, cenderung si pemilik perusahaan atau ownernya yang exit sedikit biasanya ataupun banyak juga bisa, karena daya belinya besar banget pada saat tanggal rebalancing MSCI. Jadi dia bisa cash out di situ. Nah, saat itulah si owner bisa cash out besar, karena gini lah, saya kasih tau nih ya. Misalnya
kayak DSSA ini kan DSSA ini misalnya ownernya Sinar Mas Tunggal, dia pegang 59,90% ya kan. Sama ini kan afiliasi dia juga di Dian Swastika Sentosa ini 19,68%. Jadi total yang betul-betul real dia kuasai secara owner itu sampai di sekitar 8167 567, nah 78 sampai 79%. Katakan 80% lah, ya kan? 20%-nya orang lain lagi tuh kan. Nah, kalau dia misalnya mau exit katakan 5% aja, market cap-nya 94 triliun, ya kan? Ini karena harganya lagi jatuh. Kalau dia waktu harganya peak kemarin kan market cap-nya sampai 900 T bahkan per TG-nya. Katakan di tengah-tengah 400 T, waktu 400 T, misalnya dia diumumkan masuk MSCI, dia pegang 80% owner, dia mau exit 5%. Berarti 5% dari market cap kan? Market cap-nya saat itu misalnya 400 T. 5% dari 400 T berapa? Nah, kalau 10% 40 T, 5% 20 T. Kalau dia buang sama retail, sama kaulah dalam negeri domestik, nggak terserap gitu. Itu kenapa saham-saham Kongo itu mengincar masuk indeks MSCI supaya dia bisa cash out pada saat tanggal rebalancing karena daya serap dari posisi buy-nya besar. Gitu. Nah, nanti kita akan ada lagi cara lebih detailnya yang bisa kita lihat dari pergerakan misalnya asingnya berapa gitu kan. Dia bakal polanya buy berapa. Dia pasang uang berapa gitu kan banyak kan. Kita bisa juga lihat rata-rata average dia gitu kan. Tapi itu saya jelaskan hanya di komunitas di kelas di kelas investor logis ya. Kalau kawan-kawan mau bergabung, silakan kawan-kawan chat WhatsApp di sini. Saya ada mengajar memang grup khusus tersendiri. Sekarang saya ada 80 murid. Nanti semua ilmunya saya ajarkan di situ ya, karena kan mereka bayar gitu. Gak mungkin saya jelaskan juga semua di YouTube ini yang publik, gitu kan. Nah, ini juga termasuk salah satu tekniknya saya ajarkan di sini di video khusus berlangganan ini. Nah, kalau kalian mengakses video khusus berlangganan ini, ya akses yang kalian terima itu sampai di YouTube ini. Kalau untuk yang di grup beda gitu. Saya ada harga khususnya. Kemudian kita pelajari lagi untuk DSSA ini. Nah, ini kan sudah sesuai sama prediksi kita kan, alur jalannya gini. Jadi dia di sini dia posisi exit di menjelang penutupan perdagangan. Penutupan perdagangan jam 16 WIB. 15.50 di sini 15.50 sampai 16 WIB itu kan jarak 10 menit. Nah, di sini posisi asingnya sell besar nih, sell besar kan jeder. Nah, kenapa pada saat sekitar 15.58 sampai 16 WIB dia tiba-tiba naik dari 440 ke 492? Artinya si owner DSSA serap daya jual asing di waktu MSCI rebalancing. Kenapa dia serap? Karena dia owner di barang dia di harga 492 di valuasi 95 triliun ini, ya dia serap lah. Orang valuasi perusahaan dia pernah di 900 triliun, sekarang di harga cuma 95 triliun. Jadi dia serap lah, berarti dia beli di harga bawah. Nanti dia usahakan gimana caranya dibagusinya lagi terkait administrasi lah, kesesuaian dengan keinginan MSCI lah. Ya dia penuhi semua standarnya kan, standar MSCI. Nanti diantar lagi masuk. Kalau diantarnya lagi masuk, ya pasti harganya udah naik lagi lah. Dan market cap dia bukan di sini lagi, gitu. Ya kan? Nah, jadi kawan-kawan, kalau kalian misalnya menilai DSSA ini dari hanya sekedar analisis apa dasar, misalnya dari analisis value investing, dari PE ratio, dari price to book value, dari dia labanya berapa, EPS-nya berapa, jelek banget gitu kan, mahal banget. Nah, kalau misalnya gini, DSSA PE ratio 24,95, EBV 3,12, EPS cuma 19 perak, terus kalian langsung berkesimpulan bahwasanya DSSA ini saham jelek. Salah, kawan-kawan. Memang kalau penilaian secara value investing, metode analisa value investing dasar, memang saham DSSA ini terlihat jelek dan mahal. Tapi
Kenapa dia bisa pernah dari awal 2024 dari harga 200-an naik sampai ke 4.000? Padahal kalau kalian lihat 2024, mau kalian judgement pun EPS dia cuma 5, ya kan? Naik ke 25 naik, justru 2024 ke 2025 turun. Tapi kenapa harga sahamnya naik dari 2004 ke 2025 nih? Ya kan? Karena sahamnya punya tujuan, kemudian daya jualnya ada. Apa daya jualnya? Nah, jadi kalau kalian mau melihat perusahaan itu sebetulnya mahal atau enggak, lihat dari sininya. Ini sekedar saran saya, analisis saya. Bisa juga saya salah, tolong dikoreksi kalau kalian punya sudut pandang yang lain. Nah, jadi dia itu lihat dari banyaknya anak perusahaan ini, kawan-kawan. Nah, nilai-nilai aset dari anak perusahaan ini emas semua ini. Emas semua ini. Kenapa saya katakan emas? Misalnya gini. Misalnya DSSA kan punya ini nih, PT DSST Mas Gemilang. Ya kan? Kemudian Innovated Mas Utama. Kemudian ini Eka Mas Republik. Nah, ini Eka Mas Republik ini yang menang tender Komdigi kemarin kan. Nah, kemudian Sinar Mas Sukses Jaya, Dian Utama Investasi Teknologi, Simplus Digital Invest sama. Ini semua emas. Kenapa emas saya bilang? Karena kalau si DSSA mau, dia bisa keluarkan aja satu ini, di IPO kan nih anak perusahaannya nih. Misalnya ini bisnis tipe pertama batubara PT Buana Bara Eka Pratama. Dia bisa aja IPO, jeder, dia dapat uang pendanaan funding. DSSA dapat fresh money. Bisa kayak gitu kawan-kawan. Jadi semakin banyak anak perusahaannya yang bernilai aset besar, kemudian ini kan gede-gede nih asetnya nih. Misalnya ini nih, PT Kamas Republik, total asetnya berapa nih? $1 miliar. Ya kan, $1 miliar ini kan. Kalau dia IPO ya udah pasti di atas itu, jauh dia dapat duit. Gitu kan, kalau dia mau IPO kan. Nah, jadi dia punya banyak tabungan emas ini. Ya, ini emas semua ini. Karena apa? Karena dia bisa IPO kan perusahaan ini dan dapat fresh money. Tekniknya selalu seperti itu kawan-kawan. Sama kayak Pak PP juga gitu mainannya kan, banyak anak perusahaannya pelan-pelan nanti satu di IPO kannya gitu kan. CDA dulu dia kan anak usaha TPA, IPO sendiri jeder, funding, dapat dana segar. Jadi dia ngelihatnya dari situ sama tujuannya. Kalau saham dia udah misalnya saham Kunglo, kemudian dia nggak bagi dividen padahal harga sahamnya mahal, pasti dia ngincar keuntungannya dari mana? Ya dari capital gain, dari naikin harga saham, valuasinya dinaikin ini. Nanti valuasinya naik, dia bisa repoin sahamnya ke bank, dia agunkan sahamnya, kemudian dia dapat modal, dia expand lagi atau funding lagi IPO baru. Gitu, mainnya udah beda gitu. Tapi kalau kalian memang mau beli saham, jadi investor pasif betulan dari dividen aja. Nah, ada juga grup di Indonesia ini yang mainnya gitu. Contohnya apa? Ada Group. Kalian tracking aja. PT, misalnya Persada Capital Investama punya Ibu Arini Subianto. Baru Saratoga itu juga mainannya dividen, ya kan? Pak Sandiaga Uno sama Pak William Surajaya itu, Edwin Surajaya. Kemudian Pak TP Rahmat lewat TAPG. Kalau udah grup-grup orang-orang di grup Adaro, pasti itu mainannya dividen. Nah, kalau memang mau mainan dividen, tracking aja saham-saham afiliasi orang itu, gitu. Tapi kalau kayak Sinar Mas Group bahkan ada juga yang main dividen. Dia terbagi dua. Ada yang main capital gain, ada yang main dividen. Yang main dividen siapa? James. Nah, James tuh besar dividennya. James. Golden Energy main. Nah, ini punya Sinar Mas juga. Ini main dividen, gede-gede dividennya. Batubara kan? Gede-gede dividennya. Nah, ini mau udah lewat cumdeknya kan? Nah, Pak PP, kalau Pak PP memang murni dia main capital gain semua. Gak ada yang main dividen. Gitu. Jadi kita harus tahu karakteristik sahamnya dan konglonya. Arahnya mau kemana? Mau main dividen kah? Ke capital gain kah? Kalau DSSA udah jelas main capital gain ini. Main di valuasi dia. Jadi PR-nya begitu valuasi turun drastis, dari 900T ke 90-an T itu kan potensi kelipatan naiknya 10 kali lipat, 1000%. Nah, kalau dia udah turun sampai 90-80% gitu valuasinya, udah pasti dia akan buyback sahamnya gitu. Karena gak mungkin dia diamin aja gitu. Kalau dia diamin aja hilang kepercayaan investor, mampus dia gitu kan. Nah, kemudian
kita lihat juga dari Broksumnya. Lihat aja ini dari tanggal dia diangkat. Misalnya di sini kan 2024 nih. Katakan 2023 akhir lah ini kan. November lah, 1 November 2023 nih kan. Diangkat sampai harga segini nih. Dari 200 perak ke 4.500 di akhir 2025 nih pucuknya. Nah, ini kan diangkat harga sahamnya dari sini bisa lompat ke sini, itu kan artinya ada pembelian yang besar. Saham itu kan naik karena jumlah yang beli lebih besar dari jumlah yang jual, supply and demand. Nah, pertanyaannya siapa yang beli paling besar yang angkat harganya dari 2023 akhir ke 2025 akhir? Kan gitu logiknya. Nah, kita lihatlah 2023 akhir. 2023 akhir 2003 dari 2023 1 November kita lah cek di sini. 2023. Nah, sampai 2025 akhir pucuknya. Kita lihat sampai sini. All market. Ini saya rasa akses untuk buka-buka Broksum ini kalau portofolionya di bawah 10 juta nggak bisa ya di Stockbit. Saya dengar-dengar gitu. Nah, yang angkat siapa? YU. YU pembeli paling besar nih. DSSA. Average-nya di 4.100. 33,2 T uang deh. 78,5 juta lot. Barang dia. Masih di dalam dia. Nah, kalian bayangkan dia beli 4.100 sekarang 492. Floating loss berapa puluh persen dia tuh. YU nih. Nah, ini YU udah pasti orang dalam. Udah pasti. Kenapa? Karena dia bisa dapat banyak lot, 22,9 juta lot, buang uang cuma 1,6 T, average 774. Udah pasti dia yang paling rendah ini, yakin saya. Nah kan, YU. Siapa YU? Amantara Sekuritas Indonesia. Nah, pasti dia ada hubungannya nih sama orang Sinarmas. Kenapa dia bisa dapat DSS 774 sampai 1,6 T? Mana ada orang individual 1,6 T, kecuali ownernya atau keluarganya. Gitu kan? Bisa dapat dia DSS 1774. Jauh banget. Even dia sekalipun masih loss. Nah, modalnya 774. DSS sekarang 492 ya pasti floating loss kan. Dan bayangkan asing-asing ini apa nggak sakit kali dia nih ha. YU average 4.100, AK 3.300, TP 1.300, RX 36, ZP 28. Jadi kalau kita averagekan aja orang ini ya katakanlah average 3.000 lah. Kalau DSS dari 492 diangkat ke 3000, itu potensi naik 6 kali lipat. 6 kali lipat lebih kan? Gope ke 3000 kali 6. Nah, kau gak usah kali 6 lah. Setengahnya aja kau kali 3. Kau take profit. Kalau kau beli di 500 kemarin. Di 492. Katakan kau average 500 lah. 500 kali 3, 1000 gope. 1500. Di sini aja kau udah take profit udah kali 3 untung. 300%. Logiknya gitu. Oke, kawan-kawan, saya kira sampai di sini saja dulu video untuk DSSA. Semoga video ini bermanfaat dan semoga mulai bulan Juni capital outflow dari asing mereda, lalu bursa kita bisa naik lagi. Saya rasa PR negara ini cuma tinggal di penguatan rupiah karena saya lihat minyak udah turun ya, jadi saya kira PR-nya tinggal di penguatan rupiah. Karena persoalan MSCI udah selesai, sekarang dari rebalancing efektif 1 Juni hari libur, 2 Juni mulai lembaran baru lagi. Semoga MSCI kita, saya dengar udah pasti MSCI kita nggak turun ke frontier, tetap di emerging market. Berarti tinggal kita nunggu foreign inclusion factor atau FIF atau pembekuan saham Indo yang bisa masuk ke MSCI Global Standard itu diselesaikan. Jadi terbuka lagi peluang untuk saham yang mau masuk ke MSCI Global Standard. Yang dari small cap naik ke big cap udah ada daftar-daftarnya gitu. Dan sudah memenuhi syarat, tinggal MSCI-nya buka pintu masuk. Ada beberapa saham. Oke kawan-kawan, sampai sini saya video ini, semoga bermanfaat dan terima kasih. Halo kawan-kawan semua, terima kasih untuk kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan video di channel Investor Logis. Untuk kawan-kawan yang ingin belajar bersama Investor Logis, silakan kalian kontak nomor WhatsApp di atas ini. Di kelas Investor Logis, saya akan mengajar setiap tanggal 1, kita akan ada kelas online, dan di kelas itu akan ada 5 watchlist saham yang menarik dan berpeluang cuan yang akan kita bahas.
Saya juga akan menyediakan rekaman di tiap kelas untuk kawan-kawan yang berhalangan hadir, jadi tidak perlu khawatir karena akan mendapatkan rekamannya. Untuk kawan-kawan yang pemula, kita juga akan ada kelas selama 2 hari untuk belajar tentang prinsip-prinsip dasar saham dan cara menganalisa saham agar kita cuan di bursa. Untuk kawan-kawan yang mau bergabung, silakan langsung di chat WhatsApp di sini. Terima kasih.